orang sakit atau ke rumah sakit, ke dokter, ke klinik sebelum tindakan pengobatan biasanya disarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Begitupun dengan pelayanan kebidanan ya. Ada penyakit-penyakit yang harusnya itu sebelum diberikan pengobatan diperiksa terlebih dahulu laboratoriumnya ya. Kenapa itu harus dilakukan, seberapa penting hasil pemeriksaan lab itu berpengaruh terhadap tindakan pengobatan ya. Untuk menjawab pertanyaannya, maka ya kita itu harus tahu betapa pentingnya itu dalam memeriksa laboratorium agar tahu dengan pasti apa diagnosis yang didapat dan dimiliki oleh seseorang tersebut ya. Lalu untuk laboratoriumnya adalah laboratorium pemeriksaan darah, pemeriksaan urin ya, sekret vagina, dan juga pemeriksaan cerebrospinal dan cairan limfe ya. Limfe ini nanti pemeriksaannya cairan pleura ya. Cairan kalau cerebrospinal ini sesuai ya, cerebrospinal liquid, cairan cerebrospinal. Lalu kalau untuk yang pertama saya akan sampaikan mengenai pemeriksaan urin dulu ya. Urin adalah zat yang merupakan buangan dari metabolisme yang merupakan berbentuk cairan ya, lazimnya berwarna kekuningan ya, akan tetapi tidak terlalu kuning. Apabila kuning sekali artinya seseorang tersebut kurang mengkonsumsi air putih. Jadi gak baik jika urinnya itu terlalu berwarna kuning pekat. Atau jika berwarna merah artinya urin ini ada darahnya. Jika ada darahnya ini pada orang yang sedang menstruasi, tentunya bukan hal yang perlu ditakutkan. Tapi kalau orang tersebut sedang tidak menstruasi, bisa jadi merupakan gejala klinis yang patut diwaspadai kalau ada darahnya ya. Sehingga sebetulnya kalau dianalisis itu perlu dianalisis juga makroskopik urinnya, tapi ini titipan dari koordinator. Pemeriksaannya itu terdiri dari tes kehamilan, lalu protein urin, tes reduksi atau tes glukosa ya, lalu urin aseton, bilirubin, dan pH urin ya. Jadi gitu. Kalau untuk yang buat kebidanan hanya ini yang harus dikenalkan ya kepada mahasiswanya ya. Tes yang pertama adalah tes kehamilan ya. Tes kehamilan ini digunakan untuk bidan ya, menggunakan tes strip ya, untuk mengetahui apakah pemeriksaan HCG secara kualitatif metode imunokromatografi pada urin wanita yang diduga hamil dapat digunakan untuk membantu deteksi kehamilan dini. Apa itu HCG ya? HCG adalah hormon yang terdapat di dalam urin jika seorang tengah mengandung. Konsentrasinya akan lebih tinggi di pagi hari. Kadang ada strip yang hanya merekomendasikan untuk pagi hari saja karena limit deteksi dari strip tersebut tidak minim, atau dia hanya bisa mendeteksi kalau HCG-nya banyak sekali ya. Jadi ini
Kalau misalnya stripnya atau reagennya ini adalah reagen yang cukup mahal harganya, kadang limit deteksinya juga meningkat atau bisa terdeteksi walau HCG-nya sedikit ya. Jadi berbanding lurus biasanya kalau yang murah maka harus pagi-pagi karena hanya bisa positif atau terdeteksi kalau HCG-nya banyak sekali. Kalau tes kit yang cukup mahal tidak perlu pagi ya, maka harus dibaca terlebih dahulu pada prosedur penggunaannya. Apakah harus pagi? Apakah boleh ya tidak pagi juga ya? Beberapa merek kit ICT itu imunochromatografi test ya. Kalau di bidan nggak tahu ya kayak gimana ininya istilahnya. Kalau di analis itu tes strip yang biasa sensitif ya, akurat. Kalau beli di apotek ya itu namanya imunochromatografi test karena prinsipnya menggunakan prinsip pemeriksaan kromatografi dan adanya antigen antibodi yang ada di reagen itu bereaksi dengan yang ada di dalam sampel urin ya. Hormon HCG adalah human chorionic gonadotropin ya, human chorionic gonadotropin HCG ini dalam urin ya bisa terdeteksi merupakan suatu substansi protein pada wanita yang diproduksi segera setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan ya. Jadi kalau sudah terjadi pembuahan otomatis hormon ini akan diproduksi. Hormon ini dibentuk oleh trofoblast dan akan meningkat pada hari 9 sampai 12 ya. Kadang ada yang 9 hari setelah ovulasi, ada yang belum, baru hari ke-12 mulainya. Pada kehamilan dini HCG itu kadarnya adalah 0,1 unit per mili dan meningkat mencapai puncak pada hari 60 sampai 70 hari kehamilan. Penetapan kadar HCG dalam urin berfungsi sebagai indikator kehamilan. Selain itu, HCG berfungsi dalam mempertahankan corpus luteum, merupakan jaringan ovarium yang menghasilkan progesteron. Progesteron berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan proses kehamilan. Ya. Lalu strip merupakan bantalan penyerap spesimen ya, di gambar ada yang panjang ya. Lalu kalau analis itu pastinya harus menggunakan handscoon dulu sebagai APD-nya ya. Lalu di sini penyerap spesimen ya, membran dan bantalan penyerap reaksi. Bantalan penyerap spesimen mengandung antibodi monoklonal anti-HCG yang dikonjugasi dengan zat warna koloidal gold. Zona tes pada daerah membran diikat dengan antibodi gold, antibodi HCG, dan zona kontrol pada gold anti-mouse IgG. Selama proses berlangsung, spesimen urin dihisap oleh bantalan. Ya, jadi nanti nyerap ke atas ya, padahal ini kan positif atau negatifnya ada di atas ya. Menyerap spesimen dan mengalir ke atas. Sebenarnya bukan mengalir ya, malah terserap pokoknya lah naik gitu.
naik ke atas melewati daerah membran sampai mencapai bantalan penyerap sisa reaksi dengan gaya kapiler. Ya betul, karena kan naik ya. Kalau mengalir kan dari atas ke bawah, kalau ini mah dari bawah ke atas ya. Di dalam bantalan penyerap spesimen HCG dalam spesimen urin akan diikat oleh gold konjugat, membentuk kompleks, kemudian bergerak menuju daerah membran. Antibodi gold anti HCG akan terikat pada zona tes, akan menangkap kompleks tersebut, membentuk sebuah garis berwarna merah muda yang menunjukkan adanya HCG dalam spesimen urin. Tidak terbentuknya garis pada zona tes menunjukkan tidak terdeteksi HCG dalam spesimen urin ya. Jadi kalau misalnya garisnya satu artinya Ibu, negatif mohon maaf Bu Suci. ya. Screen-nya nggak berjalan, Ibu. Enggak, memang belum berjalan. Oh iya, Masih yang kirain ini. berjalan Bu. Enggak, masih yang ini ya. Oh iya, maaf ya Ibu, makasih. Ya, karena kalian itu kan sebetulnya nggak terlalu urgent juga mengetahuinya ya, karena kan bidan gitu. Tapi kalau saya sendiri sebagai analis ya mungkin harus ngasih tahu juga, walaupun nantinya ya tidak terlalu terpakai ya. Ini paling kan kalian mah secara makroskopi saja. Kalau tes berarti tidak boleh melebihi garis hitam max gitu yang ada di dalam foto. Lalu kalau misalnya hasilnya itu strip garisnya di tes tapi tidak dikontrol berarti invalid. Yang gitu-gitunya aja kan kalau eh, bidan mah ya. Lalu prosedurnya gitu gimana ya, intinya di sini stripnya itu ada ikatan antigen antibody, lalu ada penyerapan gitu yang mana menggunakan gaya kapiler. Prosedur pemeriksaan HCG, sampel urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi ya, lalu stick plain testnya dimasukkan ke dalam sampel yang merupakan urin sampai tanda garis yang max ini ya jangan sampai melebihi karena akan menyebabkan tes bersifat invalid. Diamkan sebentar agar urin meresap dan naik ke atas, stick planotes diangkat, baca hasilnya maksimal dalam waktu 3 menit ya, tapi tidak harus 3 menit banget, jadi 1 menit juga sebetulnya sudah bisa dibaca dan maksimal ada 3 menit. Jika melebihi 3 menit artinya sudah tidak bisa lagi disebut valid pembacaannya ya. Harus memperhatikan juga waktu yang ada di dalam tesnya, kitnya. Jadi kadang ada juga mungkin ya yang berbeda, tidak 3 menit. Tapi untuk yang umum yang kebanyakannya adalah 3 menit. Lalu untuk bentuknya ya kalau ke bidanan itu lebih ke bentuk-bentuknya kayak gimana. Ada juga yang bentuknya itu seperti kotak yang mana kotak itu nanti ada sumurnya. Sumurnya ini nanti akan ditetesi oleh urin menggunakan pipet plastik yang ada di dalam kit tesnya. Jadi di dalam kit tesnya itu peralatannya bukan hanya satu seperti ini, tapi ada sumur ya yang merupakan kotak penanda dia positif negatifnya sama pipet ya. Kalau untuk yang jenis lainnya ini kan jenis yang lazim dan umum ya, tapi ada jenis yang lain selain yang dicelupin gini ya. Terus interpretasi hasil negatif jika hanya terdapat satu tanda merah yang muncul pada bagian control line C ya dan tidak terdapat garis merah pada bagian test line T, sensitivitasnya 0 ya. Lalu kalau yang positif berarti terdapat 2 tanda merah, satu pada bagian test line dan satu pada bagian control line, sensitivitasnya 25 ml per mil ya. Yang selanjutnya ini adalah interface strip testnya untuk yang positif yang kanan, yang negatif yang kiri ya. Lalu untuk
analisis untuk urin itu ya sebetulnya kalau di analis itu di lab yang lengkap itu ada alat yang namanya urine analyzer. Urine analyzer itu bisa langsung mendeteksi kadarnya ya. Kalau untuk tes strip ini sebetulnya bagus juga dan biasa juga digunakan untuk kebidanan ya tes strip ini. Jadi bisa lihat positif negatifnya saja. Tapi apabila untuk melihat kadarnya itu dilanjutkan kepada urine analyzer. Urine analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui dan membaca hasil dari tes strip urin. Alat ini bekerja dengan semi otomatis dalam pengecekan dilakukan pada luar tubuh dan hasil pengecekan urinnya tepat ya. Lalu strip tes urin ini dilakukan ketika ingin mengetahui leukosit, pH, berat jenis, protein glukosa dan lain sebagainya ya. Jadi sebetulnya bisa di cover semua pemeriksaannya dengan satu tes strip ini akan tetapi ini adalah suatu modifikasi yang berupa pengembangan ya dari apa yang harus juga diketahui dan dikenalkan kepada mahasiswa yang berupa apa ya metode konvensionalnya yang mana akan saya jelaskan ya. Metode konvensionalnya biasanya itu hanya memerlukan alat yang sederhana berupa tabung reaksi dan pipet. Jadi itu dua alat yang pasti ya, tapi kalau untuk beberapa pemeriksaan misalnya Benedik itu ditambahkan juga lampu spiritus buat manasin atau pakai lilin juga bisa. Pokoknya ada pemanasan setelah ditambahkan dengan reagen ya. Tapi ini yang pasti harus adanya. Pipet digunakan untuk mengambil dan meneteskan suatu cairan atau larutan dalam jumlah yang kecil. Biasanya hanya membutuhkan berupa 10 tetes ya maksimal kalau pakai pipet. Lalu tabung reaksi ada digunakan untuk mereaksikan 2 atau bahkan lebih suatu zat dalam laboratorium medis. Biasanya tabung reaksi ini digunakan untuk menampung darah atau urin yang akan diperiksa dengan menggunakan sentrifuge ataupun dengan menggunakan metode konvensional yang hanya dilihat perubahan warnanya saja ya. Nah, ini adalah yang akan dijelaskan metode konvensionalnya ya. Pada proses ekskresi ya nanti kan sebetulnya glukosa itu harusnya nggak ada ya di dalam urin itu. Glukosa itu kan masih dibutuhkan karena merupakan sumber energi bagi tubuh ya. Seharusnya kalau yang normal itu diserap kembali dan dimasukkan ke dalam cadangan, kalau memang kelebihan dijadikan glikogen ya. Lalu yang ada di urin itu harusnya ya hanya urea saja sama air ya, serta misalkan zat-zat sisa-sisa obat gitu. Nah tapi pada ibu hamil yang mengalami gejala diabetes insipidus, diabetes mellitus yang tipe ibu hamil itu bisa saja terdapat ya glukosa di dalam urin sehingga dapat dideteksi dengan, kalau di kami itu namanya adalah metode Benedik ya, tapi kalau di bidan katanya metode reduksi namanya. Mungkin metode itu bisa betul juga ya nama metodenya karena pada prinsipnya ya uji glukosa ini adalah hanya mendeteksi gula-gula pereduksi ya. Jadi hanya bisa mendeteksi gula pereduksi ya, yang contohnya adalah glukosa ya. Lalu gula juga yang bisa positif fruktosa, sukrosa, galaktosa, pentosa, laktosa ya. Lalu sebetulnya bisa juga Benedik ini yang membuat positif asam, alkapton, formalin karena juga bisa mereduksi reagen Benediknya ya. Jadi kalau pereduksi itu adalah gula yang bisa membuat zat lain mengalami reduksi ya. Salah satu contohnya adalah glukosa ya.
Lalu glukosuria itu adalah terdapatnya glukosa di dalam urin ya. Lalu jika nilai ambang batas ginjal begitu rendah, bahkan kadar glukosa eh, saya barusan di mute atau gimana? Mohon maaf, Bu, gak ada suaranya. Iya, makanya di layar saya ada tulisan mute-nya. Berarti tadi emang mute, sekarang sudah ada suaranya belum? Ya, Udah, Bu. ya lalu intinya ya kalau ginjalnya itu rusak juga bisa ya diindikasikan kalau ada glukosa di urinnya, bukan hanya diabetes ya. Bisa juga penyakit ginjal, gagal ginjal menyebabkan urinnya glukosanya ini tidak berhasil disaring dan terlepas lolos menjadi ada di dalam urinnya ya. Lalu ini metode Benedik ya, kalau di kita, kalau di kalian katanya metode reduksi ya. Karena memang reaksinya reaksi reduksi. Nah, tujuannya untuk mengetahui glukosa di dalam urin apakah ada glukosanya atau tidak. Dalam suatu alkali kuat, gula pereduksi akan mereduksi kupri menjadi kuprohidroksida karena di dalam Benedik ini ada kupri ya. Di dalamnya itu adalah ada CuSO4-nya. Lalu akan mereduksi kalau gulanya itu ada di dalam urin akan berubah warna. Yang tadinya reagennya ini biru kan jadi merah atau kuning ya. Alatnya tabung reaksi, petetes, lalu spiritus, penyepit tabung, rak tabung. Bahannya urin dan reagen Benedik. Cara kerjanya disiapkan tabung 10 ml yang kering dan bebas lemak, dimasukkan 5 ml reagen Benedik ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet ukur, tambahkan 8 tetes urin dengan menggunakan pipet tetes, dipanaskan sampai mendidih, dinginkan dan amati perubahan warna serta endapan yang terbentuk. Jika negatif, tidak terjadi perubahan warna, tetap biru. Jika positif, warna hijau kekuningan, positif 1 ya. Jika positif 2, warnanya kuning kehijauan tapi endapannya kuning. Jika positif 3, warnanya superlatan biru, endapannya jingga atau oranye ya. Dan jika positif 4, warna superlatan biru, endapan merah marun sampai coklat. Kebanyakannya sih yang positif 3 ya, yang jingga atau oranye. Tapi harus mengetahui juga positif 1 itu kuning, positif 2 itu kuning kehijauan, kalau positif 4 marun sampai coklat ya. Untuk pemeriksaan yang kedua adalah keton urin. Keton adalah salah satu parameter yang dapat dideteksi dalam pemeriksaan urin dipstick. Sesuai dengan namanya, pemeriksaan ini ketonuria ya, pemeriksaan adanya keton di dalam urin ya. Keton merupakan hasil metabolisme lemak terdiri dari aseton, asam asetoasetat dan asam beta hidroksibutirat. Orang normal keton ini tidak dideteksi dalam urin karena semua hasil metabolisme lemak ini menjadi air dan karbon dioksida. Tapi keton ini bisa dideteksi pada kondisi puasa, kelaparan berat, dehidrasi, kekurangan karbohidrat ya, sumber energi. Lalu ketonuria ini dapat ditemukan juga pada pasien yang diabetes mellitus, terutama sudah tidak sadar atau pingsan. Jika ditemukan keton pada urin pasien disertai dengan peningkatan kadar glukosa, hasil gas darahnya asidosis ya, riwayat diabetesnya berarti tidak terkontrol. Kemudian hasil keton positif juga ditemukan pada pasien yang muntah berulang-ulang ya, malabsorpsi di dalam ginjalnya ya sama seperti tadi. Jadi bisa jadi ini karena ginjalnya rusak, jadinya lolos ketonnya ya. Dapat juga disebabkan oleh
hal tersebut. Lalu kelainan kongenital dari metabolisme asam amino juga bisa menyebabkan adanya keton ini ya di dalam urin ya. Masuk ya itu merah ya. Kalau yang positifnya itu yang ini ya, yang pink, lalu warnanya agak ke apa ya, ini warnanya pink dusty ya. Pemeriksaan ketiga pada urin adalah pemeriksaan protein urin ya. Protein ini juga sama, tidak boleh ada di dalam urin seharusnya. Ini bisa karena penyakit glomerular atau diabetes mellitus juga ya, atau hipertensi juga. Lalu untuk nama istilahnya adalah proteinuria, terdapatnya protein di dalam urin ya. Untuk metodenya metode Bing ya, kalau dianalis namanya itu tujuannya mengetahui adanya atau tidak adanya protein di dalam urin. Prinsipnya pada suasana asam dapat menyebabkan reaksi dengan asam asetat membentuk gumpalan ya. Jadi akan ada gumpalan nanti berwarna putih ya. Lalu untuk alat dan bahannya tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, spiritus, pipet tabung dan rat tabung ya. Bahannya urin dan reagen Bing ya. Cara kerjanya disiapkan tabung reaksi 10 ml yang kering dan bebas lemak, dimasukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet ukur, lalu ditambahkan 8 tetes reagen Bing dengan menggunakan pipet tetes, dipanaskan hingga mendidih, dinginkan, kemudian diamati warna serta endapan yang terbentuk. Jika negatif itu jernih ya, tidak ada endapannya. Jika positif 1 kekeruhannya jelas tanpa butir tapi keruh ya. Positif 2 itu kekeruhan dalam bentuk butir-butir ya, warnanya putih. Lalu positif 3 itu kekeruhan dalam bentuk keping-keping, warnanya putih. Lalu kalau positif 4 itu terjadinya penggumpalan ya. Jadi besar banget kalau yang positif 4 penggumpalannya ya. Lalu untuk uji bilirubin urin ya, metode Harrison untuk mengetahui bilirubin dalam urin, ini artinya kan terjadinya kerusakan hati ya, atau bisa juga kerusakan ginjal. Prinsip metodenya BACL2 bereaksi dengan urin membentuk endapan BASO4 dan bilirubin menempel pada molekul ini. FeCl3 mengoksidasi bilirubin menjadi biliverdin warna hijau, ya, bilisyanin berwarna biru, kolatin berwarna kuning. Jenis sampelnya adalah urin sewaktu dan urin pagi. Alatnya tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, kertas saring, pinset, tisu, rak tabung. Untuk bahannya urin, reagen BACL, reagen fosfat ya. Cara kerja, masukkan 5 ml urin, masukkan ke tabung reaksi, tambahkan 5 ml BACL. Lalu campur, saring, presipitat pada kertas saring dibiarkan sampai kering, tambahkan 1 tetes fosfat pada presipitat, sensitivitas 0,05 sampai 0,1 mg bilirubin dalam urin. Hasil pengamatannya positif jika warna hijau atau biru kehijauan, negatif tidak terjadi perubahan warna. Jenuh. Cara kerjanya dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil sebanyak 1 ml, larutan fenol jenuhnya atau larutan vandinya, diteteskan 1-2 tetes sampel LCS, ya, cairan sampelnya 1-2 tetes dan pipet tetes pada tabung reaksi. Diamati kekeruhan yang terbentuk. Protein dinyatakan positif jika terjadi kekeruhan, ya. Tapi ada ini, susunan saraf pusatnya sakit ya. Oh, nggak ada nonenya ya. Nonenya ditugaskan saja ya untuk langkah kerja pemeriksaan LCS metode none ya. Ini baru pandi. Lalu untuk pemeriksaan cairan limfatik ya, sistem limfatik ini pengujiannya uji transudat dan eksudat. Membedakan transudat dan eksudat, metodenya manual ya. Lalu alat bahannya batang pengaduk, pipet tetes, segelas ukur, tisu, sampel cairan pleura ya.
Lalu di asam asetat glasial. Di selain ini ada asam asetat glasial. Lalu untuk cara kerjanya, dimasukkan 100 ml Aquades dalam gelas ukur, ditambahkan 1 tetes asam asetat glasial, aduk menggunakan batang pengaduk, diteteskan 1 tetes cairan trasudat dan eksudat di tengah-tengah gelas, ya, dan 1 cm di atas permukaan. Perhatikan terjadinya kekeruhan seperti kabut, ya, itu merupakan positif eksudat, ya. Lalu untuk cara bisa mengamatinya, ada baiknya diamati di latar belakang kertas berwarna hitam. Jadi jangan diamati di latar belakang berwarna putih, ya. Mana tahu kabutnya itu, kekeruhannya itu tipis, jadi harus di latar belakang hitam, ya. Lalu saya juga di sini, ya, mengenalkan bahwasannya reagen-reagen yang tadi sudah digunakan, yaitu ada tanda-tanda bahayanya, sehingga untuk menggunakannya ada baiknya mencari dulu pada website MSDS, atau jika kesulitan untuk menerjemahkan bahasa Inggris, ya bolehlah ya dibaca saja di laporan penelitian milik peneliti lain, misalnya skripsi atau KTI, ya, dari peneliti lain, itu apa saja sih bahayanya, karena setiap zat kimia itu tentunya ada bahaya yang harus diantisipasi, ya, oleh yang menganalisisnya. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Selain mengantisipasi adanya virus, adanya corona, ya, ataupun adanya infeksi nosokomial, ya, itu nakes, ya, haruslah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri ini banyak sekali, ya, untuk jenisnya. Itu jas, ya, biasanya baju yang harus digunakan, ya. Baju khusus, ya, biasanya kalau untuk yang tidak pandemi bisa berbahan kain seperti biasa, yang kain asal tebal, ya, seperti kain seragam gitu, berbentuk jas, berlengan panjang, ya, sampai lutut, atau misalkan di atas lutut juga tidak apa-apa. Lalu untuk yang pandemi berarti harus merupakan bahan yang tidak menyerap, ya, harus bahan yang tebal dan juga tidak bisa tembus cairan, ya, bajunya. Untuk pelindung kedua, alat pelindungnya adalah kepala. Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi melindungi kepala dari benturan, terjatuh kejatuhan dari cairan atau terpukul benda tajam, benda keras, ya, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan kimia, jasa termik, dan suhu ekstrim, serta menjaga kebersihan kepala dan rambut, ya. Untuk di lab biasanya digunakan penutup kepala dari kain yang berfungsi untuk melindungi kepala, ya, dari zat kimia kalau untuk di lab. Lalu untuk yang ketiga adalah alat pelindung mata dan muka. Masker. Masker dapat menahan cipratan yang keluar sewaktu-waktu. Petugas kesehatan, petugas lab, dan petugas bedah, ya, itu harus menggunakan masker medis, ya, yang sesuai standar. Lalu untuk pelindung wajah yang kedua selain masker adalah perisai wajah atau face shield. Perisai wajah dibutuhkan ketika terdapat potensi paparan zat kimiawi, droplet, benda-benda berterbangan, sinar UV. Lalu yang ketiga adalah safety glass, merupakan perlindungan paling minim untuk mata ketika bekerja di laboratorium dari benda-benda yang berterbangan.
Safety Google dibutuhkan ketika bekerja di dalam laboratorium, terdapat kemungkinan mata terkena uap, cipratan, kabut, semprotan zat kimia. Ya, itu safety Google bentuknya dari masing-masing alat sudah ada di dalam PPT. Lalu yang keempat ada alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini ya terkadang kalau di lab kimia itu adanya nitrogen cair yang digunakan untuk menghaluskan suatu bahan. Tuh caranya jadi berisik ya dan harus menggunakan pelindung telinga ya. Lalu pelindung pernapasan yang kelima ya, respirator pemurni udara jenis ini memiliki filter The Hobbit, The Desolation of Small atau kanister ya. Jadi dia itu bisa sangat membuat udara yang dihirup oleh seseorang itu sangat steril dari berbagai kompartemen. Jadi bukan hanya dari droplet saja yang mengandung virus ya, tapi dari zat kimia juga ya. Lalu dalam lab itu harus ada desinfeksi, sterilisasi, dan dekontaminasi. Desinfeksi itu bisa dengan cara kimia menggunakan larutan-larutan alkohol misalnya, atau kalau di lab kimia bisa pakai zat yang lain. Kalau untuk bidan kemungkinan alkohol yang digunakan dan konsentrasinya cukup 70% saja. Karena satu dan lain hal ya, desinfeksi itu dan sterilisasi bakteri, virus, jamur itu sudah mati dengan 70%. Jadi untuk apa ya 100%? Menyebabkan pencemaran lingkungan ya, menyebabkan gangguan pernapasan karena alkohol mudah menguap, lalu menyebabkan kerusakan kulit alkohol. Jadi buat apa kalau 70% saja dapat mematikan, ya udah 70% aja ya. Lalu pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah ini terdiri dari pemeriksaan HB, yaitu adalah pemeriksaan yang wajib ya sifatnya untuk ibu hamil ya, karena ibu hamil itu kan sistem tubuhnya itu sedang fokus untuk membentuk janin, jadi bisa rentan mengalami anemia ya. Lalu harus dicek dengan sering HB-nya ya. Lalu laju endap darah atau LED, uji golongan darah ya. Lalu uji leukosit, ada waktu perdarahan, bleeding time, waktu pembekuan, dan uji HIV. Saya tidak akan sempat menjelaskan seluruhnya karena sudah ada janji dengan mahasiswa analis ya. Darah adalah cairan yang terdapat dari semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan ya. Lalu ini adalah fungsinya mengangkut bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh dari virus, bakteri ya. Darah itu ada yang diambil dari kapiler ya, pembuluh darah kapiler, bisa juga diambil dari pembuluh darah vena ya. Kalau yang kapiler itu di jari, kalau yang vena itu di apa ya namanya, di tengah lengan itu ya, yang biasa diambil darah sama analis ya. Adapun alatnya yang digunakan untuk cek hematologi atau cek laboratorium darah ya, itu adalah namanya hematologi analyzer. Ini bentuk alat yang digunakan. Hematologi analyzer untuk mengukur dan memeriksa sel darah dengan lengkap secara otomatis berdasarkan impedansi berkas cahaya atau aliran listrik. Alat ini dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit yang mungkin diderita seperti diabetes, kanker, ya, dan lain sebagainya. Hematologi analyzer dapat membantu mendiagnosa suatu penyakit secara akurat, ya.
Tapi ini merupakan alat yang modern ya, merupakan pengembangannya. Tapi kalau yang untuk bidan itu biasanya dikenalkan juga yang konvensionalnya ya. Nah, ini untuk HIV dulu. Human Immunodeficiency Virus ya, Immunodeficiency Virus adalah singkatan dari atau disingkat dengan HIV, telah diakui sebagai virus penyebab AIDS ya. AIDS itu acquired immune deficiency syndrome ya, singkatannya AIDS ya, nama penyakitnya. Tapi nama virus yang menyebabkan gejala-gejala atau sindromnya ini adalah namanya HIV. HIV tergolong retrovirus ya, virus retro. Lalu limfotropik menyebabkan efek sitopatologik pada sel T ya. Lalu virus yang hidup ini di dalam sel T mengakibatkan hancurnya sel T. Jadi HIV ini adalah virusnya, ini bentuknya kira-kira dapat diilustrasikan seperti ini. Tapi yang nggak lucu dan bagus seperti ini juga sebetulnya. Ini hanya ilustrasi saja. Sama ya, COVID-19 juga itu ini, corona juga bentuknya dilucu-lucuin gitu, tapi sebetulnya tidak seperti itu juga ya. Terus di sini HIV menyerang sistem imun tubuh berupa sel T CD4 ya, lalu sistem imun makrofag ya, dan sistem imun sel dendritik ya, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi yang datang, jadinya menurunkan sistem imun tubuh, jadi mudah sakit ya. Lalu untuk penyebab akibat lainnya dapat menyebabkan infeksi oportunistik juga, kandidiasis, toksoplasmosis, TBC, infeksi HCV ya. Lalu tanpa pengobatan rata-rata waktunya bertahan hidupnya 9-11 tahun saja, tapi sekarang sudah banyak sekali ya pengobatan yang dilakukan ya. Lalu untuk pemeriksaannya sekarang menjadi pemeriksaan yang wajib dilakukan terhadap ibu hamil di puskesmas yang merupakan program pemerintah ya, yang tergabung dalam triple eliminasi ya. Lalu untuk tesnya di sini menggunakan rapid test ya. Jadi istilah rapid test itu sudah ada sebetulnya dari sebelum adanya pandemi COVID-19 ya. Alat rapid test adalah merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan diagnosa suatu penyakit atau keadaan seorang dengan cepat. Waktu yang diperlukan saat menggunakan rapid test sangatlah singkat dengan keakuratan yang tinggi. Beberapa contoh alat rapid test adalah rapid test HIV, ya, rapid test malaria, rapid test narkoba, rapid test sipilis, rapid test kehamilan. Yang tadi juga namanya rapid test ya. Rapid itu kan cepat ya. Jadi tes cepat. Jadi rapid test itu tidak hanya diperuntukkan untuk corona saja, tapi udah ada sebelum adanya corona. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa ada program dari pemerintah pengujian HIV, sifilis, dan hepatitis D karena merupakan penyakit yang rentan dapat ditularkan oleh ibu kepada janin ya. Harus dideteksi dari awal agar diobati dari awal ya. Lalu untuk strategi pemeriksaan HIV AIDS ini ya sebetulnya ada 3 kali tes. Jadi apabila dalam
tes yang pertama ini mengalami hasil yang positif, dilanjutkan ke tes kedua. Lalu tes kedua ini ada yang positif, ada yang negatif, ya. Lalu kalau misalkan tes satunya positif, tes duanya positif, lanjut ke tes 3. Kalau misalnya tes 2 ini, tes 1 positif, tes 2 negatif, berarti diulangi ya tes 1 dan tes 2-nya ya. Lalu melanjutkan kepada yang tes 1 dan tes 2-nya ini positif dan negatif, positif untuk tesnya. Jadi kalau misalkan negatif-negatif, pengulangan tes 2 dan tes 1 ini baru dianggap benar-benar negatif. Tapi kalau misalnya salah satunya tes 1 negatif, tes 2 positif, tes 1 positif, tes 2 negatif. Pokoknya ada yang positif aja ya. Lanjut tes 3 ya. Di sini dilanjutkan. Lalu masuk ke tes 3. Tes 3 ini ya, kalau misalnya positif juga artinya reaktif dan memang harus diobati dengan antiviral ya, antiretroviral ya. Jadi antivirus khusus untuk retrovirus ya. Tapi kalau misalkan ini yang ada yang negatifnya, berarti maksudnya intermediate, lalu dilakukan pemeriksaan lagi dan juga diberikan rujukan-rujukan agar dapat minimalisir adanya infeksi ya. Untuk pengambilan spesimen HIV ini, itu pengambilan melalui vena bisa ya, berupa darah ya. Tampung darah vena yang diambil ke dalam tabung pengumpul yang mengandung antikoagulan seperti heparin, EDTA, natrium sitrat. Jika spesimen darah tidak segera diuji, maka darah harus disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Bila disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, spesimen darah harus dapat bertahan dalam waktu 3 hari. Untuk periode penyimpanan lebih dari 3 hari, maka dianjurkan dilakukan pembekuan. Darah harus ditempatkan pada suhu kamar 1 sampai 30 derajat Celcius sebelum digunakan. Menggunakan spesimen darah yang disimpan dalam jangka panjang lebih dari 3 hari dapat menyebabkan reaksinya gagal atau reaksinya non-spesifik ya. Lalu membersihkan area yang akan ditusuk dengan kapas alkohol, tekan ujung jari dan tusuk dengan lancet steril yang disediakan ya. Lalu untuk yang selanjutnya ambil pipet kapiler 20 mikro yang disediakan, hisap tetesan darah menggunakan pipet dan kemudian lepaskan, tekan untuk menarik darah ke dalam lancet kapiler sampai garis hitam ya. Jadi bisa menggunakan lancet pengambilan darahnya. Untuk sampel yang kedua, plasma atau serum. Jadi selain darah ya yang merupakan whole blood ya, itu bisa juga pakai sampel plasma atau serum. Plasmanya ditampung ya, lalu tidak bisa juga plasma ini mengandung antikoagulan ya biar tidak menggumpal. Lalu sampai tahap spesimen plasma atau serum ini mengandung endapan yang menyebabkan hasil tes tidak konsisten, itu tidak boleh ya. Spesimen harus diklarifikasi ya sebelum pengujian ya. Lalu kalau untuk tesnya itu sama ya, karena kan rapid ya, itu untuk bentuknya yang tadi seperti ini. Jadi nanti darahnya diteteskan ke dalam sumur dan nanti akan ada hasil ya berupa garis ya. Lalu untuk tes sifilis ya yang merupakan tes kedua dari triple eliminasi, tapi ini tidak diminta ya oleh koordinator. Lalu tes hepatitis juga sebetulnya sekarang adalah tes yang banyak diwajibkan kepada ibu hamil ya. Jadi jangan sampai terlupa untuk diingatkan ibu hamilnya untuk dites di puskesmas ya. Karena kan ini program, jadi kemungkinan kan gratis ya.
dan bagus juga untuk deteksi, mana tahu positif. Ya, hepatitis ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan fungsi hati. Biasanya diawali oleh hepatitis A dulu, ya, baru hepatitis B. Yang hepatitis B ini merupakan yang sangat ditakutkan karena sulit untuk sembuh, ya, dan bisa ditularkan ke anaknya, ya. Nama virus yang menyerang hepatitis ini adalah virus hepatitis B, HBV, ya. Lalu pemeriksaannya itu pemeriksaan HBsAg, pemeriksaan HBsAg antigen, ya, dari hepatitis B-nya. Pemeriksaan HB. Hemoglobin merupakan protein yang kaya akan zat besi memiliki daya gabung terhadap oksigen, membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah adanya, ya. Dengan fungsi ini maka oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan oleh sel darah merah, ya. Saya akan ganti share screen-nya, ya, untuk yang HB. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya. Biasanya, ya, setahu saya tahun kemarin itu Bu Kiki sebagai koordinator menggunakan metode Sahli, ya. Metode Sahli ini sebelumnya harus diketahui dulu nilai normalnya untuk HB ini pada berbagai usia, ya, berbeda-beda nilainya, ya. Metode ini hemoglobin yang ditambahkan asam klorida akan diubah menjadi asam hematin yang warnanya coklat tua. Warna yang terjadi diencerkan dengan Aquades sampai setara dengan warna standar. Alat dan bahannya adalah hemositometer, HCl 0,1 normal, Aquades, darah yang sudah ditambahkan EDTA, autoklik, lancet, dan alkohol 70%, ya. Lalu untuk langkah kerjanya, masukkan HCl 0,1 normal ke dalam tabung Sahli sampai angka 2. Bersihkan ujung jari yang akan diambil darahnya dengan alkohol 70%, ya. Kemudian tusuk dengan lancet steril. Posisi lancet harus tegak lurus dengan garis sidik jari, ya. Kemudian teteskan darah pertama yang keluar diusap dengan kapas kering. Ya, yang akan dipakai adalah tetesan darah berikutnya, tidak tetesan darah pertama. Lalu untuk tekan sekitar 1 cm dari tempat penusukan, setelah keluar lepaskan penekanan agar terjadi resirkulasi. Jadi jangan ditekan, jangan harus dilepaskan sebentar, baru ditekan lagi. Isap darah dengan pipet hemoglobin sampai melewati batas, bersihkan ujung pipet sampai ujung pipet menempel pada dasar tabung, kemudian tiup pelan-pelan. Usahakan agar tidak timbul gelembung udara. Bila sisa darah menempel pada dinding pipet dengan cara menghisap HCl dan meniupnya lagi sebanyak 3-4 kali. Ya, campur sampai rata selama kurang lebih 3-5 menit. Masukkan ke dalam alat pembanding, encerkan dengan Aquades tetes demi tetes sampai warna larutan sama dengan warna gelas dalam alat pembanding. Bila sudah sama, baca kadar hemoglobin pada skala tabung.
pemeriksaan kadar Hb menggunakan metode Sahli ini sebetulnya sudah tidak dianjurkan ya, tapi memang kalau untuk pembelajaran itu dikasih tahu, dan Bu Kiki juga tahun kemarin mengajarkannya metode Sahli ya. Lalu untuk metode yang kedua ini menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis dan metodenya namanya cyanmethemoglobin. Cyanmethemoglobin ini menggunakan KCN atau reagen ya, kalium cyanat ya, kalium cyanida. Kalium cyanida ini ditambahkan ke dalam darah ya yang sudah ditambahkan EDTA. Nanti jika sudah, maka diinkubasi dan dibaca spektrofotometer pada gelombang 546 nanometer dan dicatat absorbansinya. Lalu nanti setelah didapat dikalikan dengan faktor sehingga didapatkan kadar hemoglobin ya. Jadi untuk metode yang kalau dianalis sekarang masih dipakai adalah cyanmethemoglobin, tapi memang dianalis juga masih diajarkan yang metode Sahli ya. Ini nanti bisa dibaca saja ya oleh mahasiswa untuk pemeriksaan Hb ini ya. Untuk dari saya dicukupkan sekian. Nanti saya share ya untuk modul-modulnya dan PPT-nya kepada PJ mata kuliah. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live dulu ya. Ya, itu.